ini, ya sebelumnya Ruci menyiapkan dulu sebelum kita belajar. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Ya, terima kasih. Pimpin dulu doanya. Belum mulai ya, soalnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, baik anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita menyanyikan lagu Dimensi Perkembangan. Silakan berdiri semuanya. Jadi ada satu orang yang tidak hadir ya. Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran, maka Ibu akan mengingatkan kembali materi apa minggu lalu anak-anak? Astaswarya. Siapa yang tahu apa itu Astaswarya? Apa itu Ruci? Apa? Adalah 8 sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi. Ya, adalah 8 sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi. Ya, itu anak-anak kalian sudah mengetahui semua. Nah, sebelum mulai Ibu akan instruksi dulu. Ya, ini. Ayo, semuanya berdiri. Ini sedikit panjang, pendek, panjang ya. Ayo mulai. Ayo, semuanya saya. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 Sebelum Ibu lanjut ke tujuan pembelajaran pada hari ini, maka Ibu akan memberikan dulu pertanyaan pemantik. Nah, tahukah kalian apa tujuan hidup ini? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Ya, Feby. Ya, berusaha ya ingin membahagiakan orang tua. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara berlaku baik, ya, belajar itu semua adalah contoh membahagiakan orang tua. Jadi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang kait dengan materi catur tulisan apa sebagai tujuan hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini setelah anak-anakku nanti sudah belajar tentang hidup berusaha arta. Nah, anak-anak bisa menjelaskan apa itu konsep ajaran catur tulisan arta. Silakan disimak. Jadi jangan semua anak kasih sesuatu itu. Dan ini menjelaskan arta. Untuk
Pursa Arta berasal dari kata catur yang berarti 4, dan Pursa yang berarti jiwa, dan Arta berarti tujuan hidup. Jadi, catur Pursa Arta adalah 4 tujuan manusia. Catur Pursa Arta juga memiliki kaitan yang keras dengan catur bola. Nah, berikut bagian-bagian dari catur Pursa Arta yang pertama adalah ganteng, dan yang kedua ada patah, dan yang ketiga ada kala, dan yang keempat ada rasa. Nah, kalian tadi sudah menyimak tentang pembelajaran tentang catur Pursa Arta. Nah, ini gambar jelas. Ini gambar apa, anak? Di atas? Nah, ini merupakan contoh ajaran. Nah, itu membantu nenek-nenek yang menyeberang. Terus ini merupakan ada tali, ada penjual ikan, ada sayuran. Nah, ini merupakan contoh ajaran. Dan ini gambarnya jelas. Ini merupakan contoh ajaran sama, yaitu keinginan, ingin mendapatkan apa? Dan ini merupakan ajaran contoh ajaran usaha dengan cara pengendalian diri. Ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Maka Ibu akan membentuk suatu kelompok sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian. Yang ada yang suka belajar gaya belajarnya kinestetik, ada yang suka video, ada yang suka audio. Ya, sekarang bentuk sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Ya, silahkan. Yaitu anak-anak masing-masing kalian sudah membentuk sesuai dengan minat gaya masing-masing, maka Ibu akan memberikan suatu yang produk yang harus dikerjakan, ya, dikerjakan bersama-sama walaupun di rumah dikerjakan secara kelompok. Nah, di kelompok audio anak-anak mau membuat suatu apa? Suatu rangkuman tentang catur Pursa Arta. Kalau anak yang kelompok visual itu tentang Pursa Arta, yang tentang produk yang mau ditempel di madi. Ya. Nah, terus yang kelompok kinestetik mau membuat lagu tentang catur Pursa Arta. Nah, baik, Ibu akan kalian berdiskusikan dengan teman-temannya setelah pulang sekolah, maka minggu depan kalian akan mempresentasikan semua hasil dari pekerjaan kalian, ya, baik kinestetik, audio, dan visual. Ya, semua akan menampilkan hasil karyanya di depan. Ya, baik, 1 minggu saya rasa cukup untuk menampilkan karya masing-masing. Cukup. Baik anak-anak, bagaimana untuk tugasnya, untuk karyanya? Kita lanjutkan materi yang lalu, ya, minggu lalu. Ya, itu tugasnya semuanya sudah siap? Ya. Sudah. Baik, coba dicek kembali. Ibu kasih 5 menit. Dicek kembali hasilnya bagaimana? Coba.
Ya, silakan kelompok visual. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan konsep dalam aktif perusahaan Arta. Om Swastiastu. Oke, kalau konsep catur perusahaan Dharma. Salah satu Dharma adalah membantu orang lain. Nomor 2, Arta. Salah satu contoh Arta adalah ingin mendapatkan kekayaan. 3, Kama. Salah satu contoh Kama adalah ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. 4, salah satu contoh. Itulah hasil dari visual yang tadi yang ditampilkan oleh temannya. Ya, tepuk tangan berikan aplaus. Ya, ada satu lagi yaitu kelompok audio. Ya, silakan maju ke depan. Arta. Arta adalah kekayaan. Kama adalah kesenangan. Moksa adalah pembebasan atau pencapaian kesadaran spiritual tertinggi. Itulah tadi yang ditampilkan oleh kelompok audio ya, itu tentang rangkuman dari materi yaitu catur pulsa Arta. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, silakan Ibu. Ya, tadi itu tentang kinestetik, yaitu dia belajar melalui menampilkan produk yaitu tentang lagu catur pulsa Arta. Nah, ada yang menampilkan suatu produk yaitu yang akan ditempel di sebuah mading yaitu tentang konsep catur pulsa Arta. Dan ada yang merangkum audio tentang catur pulsa Arta. Terima kasih sudah menampilkan tadi tentang semua mempresentasikan hasil karyanya. Ya, semua kelompok sudah bekerja sama, ya, sudah bekerja sama sesuai dengan Ibu arahkan. Dan untuk itu, mari kita tepuk tangan dulu ya setelah kita melakukan sudah berdiskusi. Silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri ya. Baik, apa yang bisa tadi menyimpulkan tentang ajaran catur pulsa Arta ya, tentang apa yang kalian pahami selama pembelajaran ini? Ya, menurut silakan. Catur pulsa Arta adalah 4 tujuan kehidupan manusia. Ya. 4 bagian catur pulsa Arta yaitu Dharma adalah kebenaran. Arta adalah kekayaan. Kama adalah keinginan. Moksa adalah pembebasan atau pencapaian kesadaran spiritual tertinggi. Ya, tepuk tangan untuk memberikan. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah menyimpulkan tentang pembahasan catur pulsa Arta. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit, yaitu dalam catur pulsa Arta itu ada merupakan tujuan hidup ya, tujuan hidup dari umat manusia. Nah, bagian-bagiannya yaitu ada Dharma itu adalah tentang kebenaran. Arta adalah kekayaan, bagaimana cara kita dapat mendapatkan kekayaan dengan ajaran Dharma. Terus ada lagi. Nah, bagaimana terus sama bagaimana kita memiliki keinginan. Terus terakhir pula adalah tujuan akhir hidup atau pembebasan. Nah, adapun nilai-nilai catur pulsa Arta yang terkait itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh temannya tentang pengertian catur pulsa Arta, yaitu catur pulsa Arta merupakan 4 tujuan hidup manusia. Adapun bagian-bagiannya yaitu adalah
Hindu, kebebasan itu yang. Nah, dalam adapun nilai-nilai catur Purusa Artha yang terkait dengan moderasi agama Hindu, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam catur Purusa Artha terkait moderasi agama Hindu seperti apa? Saling menghargai, saling menghormati, menghindari permusuhan, ya saling menyayangi, memberikan keluasan dulu ya. Semuanya pindah kembali ke tempatnya masing-masing. Yang lain sudah? Ya, yang sudah silakan dikumpul. TP itu 75 dan dari hasilnya ada satu orang yang dapat 100, ada yang dapat 90 dan ada 4 orang yang 80 dan 1 orang di bawah KKTP itu. Nah, bagi anak-anakku yang remedial, maka tolong dipelajari kembali ya yang ada di buku paket ya. Nah, bagi yang anak-anakku yang mendapat ketuntasan, maka Ibu akan memberikan materi kembali ya, pengayaan terkait. Kita akan mempelajari tentang penerapan catur Purusa Artha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian membaca buku paketnya yang ada di halaman 67 di rumah ya, dibaca, kemudian kita minggu depan langsung kita bahas tentang materi penerapan catur Purusa Artha dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jadi minggu depan persiapkan. Jadi itu materinya. Nah, saya rasa sudah sekian untuk materi hari ini karena sudah menunjukkan jam pulang juga. Nah, sebelumnya disiapkan. Rama Santi. Oke, silakan pulang.